Begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm? Cakep. Oke, alhamdulillah. Ini hari apa ya? Hari Selasa ya. Oke. Berarti kalau ini hari Selasa, kemarin hari Senin, besoknya hari Rabu. Alhamdulillah. Yang mananya pada daripadanya yang mana daripada yang mana? Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beli paku di Tanah Abang. Wah. Kita main pantun aja kita ini, Bismillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadulillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Ya. Jumpa kembali dengan yang seperti kemarin. Ya. Semoga dalam perjumpaan ini ya membawa kebaikan-kebaikan, membawa nilai-nilai mempunyai bertambah lah, ada tambahannya, ada pembedanya setiap perjumpaan itu ya seperti hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ya. Jadi setiap perjumpaan, setiap pertemuan itu ya diniatkan ibadah ya, diniatkan karena Allah agar kita dapat nah ini ada saudara Kristen Ibu Nurmawati, silakan kita diskusi santai aja, silakan Bu. Wah, ada Ustazah Aisyah Baan. Ini saya saya sering juga di situ tuh ya, belajar ngaji. Ustazah Aisyah, mantap. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisy. Jonre, naik Jonre. Naik. Naik Jonre, kalau udah naik ini ya kan. Jangan kemana-mana, jangan pergi, buruan, naik. Astagfirullahaladzim. Naik buruan. Udah naik Jonre, buruan lah. Nah. Gayanya. Lagi ngapain tuh, gambar fotonya lagi duduk apa lagi ngapain? Oke, selamat siang. Assalamualaikum Jonre. Widih. Halo. Ya, selamat siang, selamat sore. Bagaimana kabar? Lama kita nggak ketemu loh ini loh. Ada udah 2 purnama loh. Ya, hampir kurang lebih 1 dasawarsa. Oh, 1 dasawarsa ya. Wih. 1 dasawarsa berapa tahun itu ya? Ya, kurang lebih 100 lah. Hah? 1 dasawarsa? Iya, 1 dasawarsa. Bukannya 10 tahun? 10 tahun gimana sih? Kalau 100 tahun 1 abad. Aduh, udahlah, capek mikirin itu. Jadi apa yang menjadi topiknya apa ini? Oh, menjadi topik ya, ini menjadi topik. Ini gue menarik ya. Saya Roh Kudus, tentang Roh Kudus. Ini hari ini gue mau fokus kepada Roh Kudus. Penasaran gue jalan sama Roh Kudus ini. Ya, gue mau tanya sama lu. Kita kita bincang santai, ngobrol santai aja ya kan. Nggak usah pakai urat beton ya. Soalnya kalau gue pakai urat beton kasihan lu nya. Iya kan teman-teman lu yang bikin suasana jadi nggak enak itu. Bukan lu kalau ngomong, kita Muslim ini ya, kalau kita ngomong bicara sama, kita kan sama-sama manusia. Iya. Ya kan? Nah,
bagaimana kita ini kalau bicara ya saling menghormati lah, kira-kira begitulah. Sekarang begini, gue mau fokus sama Roh Kudus. Ya, di dalam Bible pernah nggak ya yang dikatakan kan kalau saudara kita mengatakan Tritunggal ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, Yesus yang udah hidup 33 tahun, yang 3 tahunnya itu kan bersama diketahui. Ada nggak Yesus sekali aja mengatakan tentang Roh Kudus? Ada nggak? Ada. Coba di mana? Yohanes 14 coba buka. Jadi ketika Tuhan Yesus itu akan naik ke surga, sebelum naik ke surga kan Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku akan mengutus seorang penolong yang lain bagimu, yaitu Roh Kudus gitu loh. Oh iya, cuma itu doang. Begini loh, aku akan meminta penolong, ya kan? Kayak aku akan mengutus seorang penolong. Aku akan mengutus seorang penolong, ya. Kalau dia mengutus seorang penolong, berarti kan orang ya. Bukanlah, seorang itu kan itu merujuk kepada kata sesuatu gitu, kata sebuah gitu. Kemarin penggambarannya si Madu Kuba itu bagus itu kemarin, Bang Madu Kuba. Lu minta rokok, ya kan, yang datang asapnya doang. Masuk akal ya tuh? Lu minta rokok yang datang ya, asapnya doang. Maksudnya gimana? Yang datang asapnya doang. Maksudnya? Kan ini kan, ya apa tadi kata lu apa Yesus mengutus Roh Kudus kan? Betul nggak? Nah, ibaratnya Yesus mengutus rokok, ya. Tapi datangnya kalau Roh Kudus itu cuma asap doang, rokoknya nggak ada. Roh Kudus itu imateri, bukan materi. Gimana sih kamu? Kalau rokok itu kan dan asapnya itu kan dia materi, dia kan bisa terlihat. Gimana sih kamu? Iya, kalau itu kan materi asap itu, tapi kita bisa tahu asap ini dari mana, kita bisa tahu loh. Walaupun dia materi, ya kita bisa tahu asap ini berasal dari mana. Kalau Roh Kudus, kenapa Yesus mengatakan mengutus seorang? Ya kan berarti kan udah nggak bisa kemana-mana lagi. Dia utus sudah, nggak bisa berubah loh di situ loh. Di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Coba kamu baca itu sampai selesai. Bukan, kalau gue saranin jangan pakai itu, Johan. Ada nggak yang lain? Loh kan kamu nanya di mana Tuhan Yesus menyebut kata Roh Kudus, kan itu pertanyaanmu kan? Iya, maksud gue jangan. Saya kasih dalil. Yohanes 14. Iya, kalau itu tadi ada kata bacaan seorangnya gitu loh. Di Yohanes 14 ayat 16, Yesus katakan begini, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17-nya, siapa dia? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak, dengar dulu lah. Dunia tidak dapat menerimanya, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Tuh, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kalau kamu bawa analogi rokok dan asap itu, itu kamu gila kamu, nggak nyambung. Rokok itu terlihat nggak? Rokok dan asap itu terlihat nggak? Enggak, nanti makanya dulu. Saya bilang imateri. Berbicara materi dan imateri. Itu gitu gampang itu. Gini. Kamu pakai analogi siapa lagi? Lo bagus itu. Bagus apanya? Oke. Sekarang pertanyaannya, rokok itu terlihat nggak? Rokok itu terlihat nggak? Nah, rokok itu terlihat kan? Asap terlihat nggak? Nah, asap juga terlihat kan? Nah, itu kan berarti berbicara materi. Nah, kalau Roh Kudus ini yang kamu pertanyakan ini, dia imateri. Makanya di ayat 16 itu kan dijelaskan di situ. Oke, baik, begini ya. Ini gue saat itu udah bicara kan. Enggak, sebentar. Yesus mengatakan, saya pakai ayat loh, ngomong pakai dalil loh, nggak asal ngomong. Iya, makanya lu dari tadi ngomong dulu, gue belum sempet ngomong. Iya. Astagfirullah, gimana sih? Kalau gue di ajaran gue di atas kasih ya, jadi mohon maaf. Iya. Gini, ketika Yesus mengatakan akan mengutus seorang penolong, bahasa di sini, ya kalau gue bilang gue akan mengutus Joe Andre, artinya seorang penolong ini dia kenal sama Yesus. Ya penolong kata yang seorang datang itu,
Lo sebentar dulu Seorang dong. Lu seorang dengerin itu dulu. maknanya itu bisa leksikal gitu loh. Makna Oke. katanya itu bisa banyak, bisa sebuah. Sebuah itu Nah. kan Hmm. bisa sebuah itu kan sesuatu yang bisa dikatakan Kok sebuah jadi banyak gitu kok loh. seorang jadi sebuah sih? Bukan hanya iya, seorang, sebuah, itu kan Gimana? menunjuk Ya Allah, kepada gimana? kata di Ya, mana sesuatu, seorang itu maknanya tuh luas gitu, leksikal gitu loh. oke oke oke, Nggak gua nggak merujuk jadi kepada masalah. pribadi tertentu atau misalnya merujuk kepada orang, enggak gitu loh. Tetapi kepada Oke, sesuatu baik baik. Kalau oke, gue ikutin gitu. aja ya. Kalau lu mau mengatakan itu Roh Kudus, ya itu dia Yesus yang mengutus untuk menolong. Nah, waktu di atas kayu salib, di mana Roh Kudusnya? Kamu kan nanya, pertanyaanmu tuh awal, Lo kamu bukan, ngerti nggak makanya pertanyaanmu? Tadi kamu nanya begini, Jo bukan. Andre, Oke, di mana silakan. Tuhan Yesus menyebut kata Roh Kudus? Kan itu pertanyaanmu kan tadi kan? Iya, Lalu saya betul. jawab, Hmm. sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Hmm. Yesus itu menjanjikan seorang penolong. Siapa penolong itu? Roh Kudus itu. Saya kasih dalil tadi kan? Yohanes Nah, 14 oke. ayat 16. Lalu kamu nanya lagi. Kamu tuh nggak Nah, nyambung loh. bukan gak Jadi nyambung. jadi konteksnya itu kamu harus pahami dulu gitu loh. Lalu Ya kamu udah, nanya makanya gue lagi, bilang. ketika Tuhan Yesus di Iya iya, kayu gue tanya, salib, gue itu pertegas posisi Roh lagi. Kudus di mana? Kan nggak Makanya nyambung denger, kamu. inilah aja lu nggak susah kalau debat di gini mah. Tenang aja, tenang, mengalir aja. Ya, selau aja selau, kayak di pantai aja. Angin sepoi-sepoi. Gitu loh. Astagfirullah. Terus apa Ketika lagi? Apa dikatakan, lagi? lu kan mengatakan ya bahwa yang apa diutus itu bahwa Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, gue mau mempertegas lagi kebenaran Roh Kudus ini. Banyak gue Mm-mm. data gue kalau tentang Roh Kudus ini. Bahkan Mm-mm. kalimat pertama yang ada di Bible tentang Roh Kudus gue tahu. Pertama kali diucapkan Roh Kudus dalam Bible gue tahu. Sekarang gue pengen tanya sama lu, ketika lu tadi mengatakan penolong itu adalah Roh Kudus, ya dia minta sama Bapa ya berarti ya, Mm-mm. kan? Nah, waktu di atas kayu salib, Roh Kudus itu ada di mana? Roh Kenapa Kudus. Yesus nggak menyebut nama Roh Kudus? Kepala itu penolong loh. Nah, kamu paham gak Roh Kudus itu apa? Nah, ini lagi kan lu balik-balik lagi kan gua. Iya, iya. Ditanya lagi gua Roh Kudus itu Sebelum apa? kamu berbicara panjang lebar, kamu ngerti dulu nggak apa itu Roh Kudus? Biar Ya enak udah, yang dulu. terang. Lu yang terangin aja. Gua ini cuma Oke, melihat Roh kata Kudus penolong. itu adalah Nah, roh yang berasal dari Allah. hmm. Betul? Makanya ketika di dalam kitab Kejadian itu dikatakan, ya, ketika Allah itu menciptakan segala sesuatu, ya kan? Nah, roh itulah yang memberi kehidupan gitu loh. Oke. Sang Firman itu yang menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan Oke. segala sesuatu itu dengan Sang Firman-Nya. Nah, dengan roh Allah itulah segala sesuatu itu dihidupkan gitu loh. Jadi roh itu adalah roh yang menghidupkan, memberi kehidupan. Makanya ketika Allah menciptakan Adam itu, makanya Allah kan memberikan apa? Nafas kehidupan melalui Apa? hidungnya Ah. Adam gitu kan. Diberi kehidupan tuh si Adam, makanya Adam hidup. Ya Jadi udah, roh itu gua adalah terima untuk jadi sementara ini, roh gua itu adalah terima roh Bang yang Jo. berasal dari Jo. Allah yang memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang ada Ya di muka udah, bumi oke. ini. Karena Paham? tadi lu mengatakan sih Lalu kenapa kamu bertanya, ketika Tuhan Yesus di kayu salib, di mana posisi roh itu? kenapa gua bertanya seperti itu? Nggak nyambung Kenapa? soalnya nyamu itu. Bukan gak nyambuk, karena lu sendiri yang buka jalan ke gua. Lu bilang Yesus akan mengutus seorang penolong. Nah, berarti Roh Kudus ini kan tugas sebagai penolong kan? Harusnya pertanyaanmu itu, mengapa Tuhan Yesus mengutus seorang penolong yang lain itu Nah, mengapa? iya, Itu mengapa? pertanyaannya. Bo, Kalau kalau kamu mengatakan baik, mengapa, kamu cerdas. kalau tambah Tetapi di kalau sini pakai kamu bukan seorang, kalau kamu jadi wartawan, itu kamu udah gagal, kamu jadi wih, wartawan. wih, wih, wartawan aja gua ajarin. Pertanyaanmu aja nggak nyambung Kalau gitu. pakai Harusnya kamu kata bertanya, baik, Jo makanya dengerin dulu. Andre, Kalau mengapa pakai Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus? Itu baru pertanyaan. kan Kalau lu kamu tadi nanya, bilang, lu ketika Yesus lu disalib, astagfirullah. mengapa, di Ya mana ini posisi makanya Roh gua Kudus? ikutin Kamu maunya nggak lu. nyambung. Ya Roh udah, gua Kudus itu ikutin. ya, Roh Kudus itu kan berasal Kalau dari ada depan Allah. gua guyur air lu. Bukan. Ya, Makanya kamu tuh kalau makanya bukan, kan metode dengerin metode dulu.
Lu tadi Makanya udah bicara. saya ajarin Lu- kamu. Saya Oh, lu ajarin ngajarin gua dari Imrus tadi gua nggak untuk ngajarin menjadi lu. seorang reporter yang handal, yang cerdas gitu loh. Hah? Saya ajarin kamu untuk menjadi seorang penanya Gua sih- atau reporter yang Gua cerdas. sih cuma gitu biar loh. biar lu senang aja, gua iya aja. Nggak jadi masalah. Ah, cuma begini loh, tadi lu kan koreksi gua. Harusnya gua tanya dengan kata mengapa. Lu mau gua tanya dengan kata mengapa? Iya, mengapa? Mengapa itu Oke, kan baik, sebuah baik, tanda baik. tanya kan? Gua ikutin. Gua ikutin. Mengapa Roh Kudus mendiamkan Yesus disalib? Gini. Ini nanti akan panjang lagi jawabannya. Gimana? Gimana? Kan lu tadi yang ngajarin gua, lu yang minta. Katanya suruh gua tanya pakai kata mengapa. Gua ngikut. Karena gini ya Om Imrus ya. Karena Allah itu merancang segala sesuatunya itu tentu itu untuk memberikan kebaikan. Makanya kalau kita baca di Yeremia 29, rancanganku adalah rancangan keselamatan, bukan rancangan kecelakaan. Artinya apa? Ketika Tuhan Yesus itu disalib, itu adalah rancangan dari apa yang dirancang oleh Allah. Ketika kamu bertanya mengapa Roh Kudus tidak menyelamatkan, Roh Kudus itu kan bersama-sama dengan Allah. Roh Kudus itu pun merancang itu gitu loh. Makanya tadi saya katakan, kamu ngerti nggak apa itu Roh Kudus? Nggak usah terakhir, udah cukup gua tahu. Yang gua Iya, tekankan makanya di kalau sini, kamu lu buka tanyakan jalan. mengapa Roh Kudus tidak menyelamatkan Yesus, karena Roh Ya. Kudus itu Cuma bagian gua- dari Allah jangan, itu jangan, sendiri. jangan. Nah, Beda. Allah itu Beda merancang menyelamatkan. segala sesuatu Beda. itu ya, karena Oke. rancangan Allah itu adalah rancangan keselamatan. Oke, kita Jadi di sini bukan bukan untuk bicara memberikan menyelamatkan. kecelakaan, bukan gitu loh. Bukan, sebentar gini loh. Gua tanya, gua lebih detail lagi. Kenapa, mengapa tidak menolong? Kalau menyelamatkan itu beda dengan menolong. Ya. Beda. Jangan sampai lu nanti, makanya kalau lu ngomong sama gua, lu siap-siap lah ya. Kalau lu pakai kata dia menyelamatkan, dia nggak bisa. Orang harus menolong, Iya, menyelamatkan itu nggak. gini. Kamu tahu nggak Yesus itu pra-eksistensi sebelum ke dunia itu apa? Kamu tahu nggak? Lu emang kalau bicara sama saudara Kristen ya dia pasti memperlebar Tentang meluas. Yesus ya. Sebelum Yesus datang ke dunia itu dia adalah Sang Firman. Makanya Bapa Sang itu, Firman. Allah itu memiliki firman dan roh. Kamu bertanya, mengapa roh itu tidak menyelamatkan Yesus? Sementara Yesus itu adalah Sang Firman, bagian dari roh itu sendiri, bagian dari Allah itu sendiri. Gimana sih kamu? Kalau Roh Kudus itu Makanya apa? saya bilang, Kalau Roh Kudus. kalau kita lihat di Roh Kudus itu Yeremia apa? 29, rancangan Allah itu adalah rancangan keselamatan. Jadi segala apa yang dirancang oleh Allah itu untuk memberikan keselamatan. Paham gak sih kamu? Makanya ketika Tuhan Yesus di kayu salib ngomong apa? Ngomong apa? Kamu tahu nggak ketika Tuhan Yesus di kayu salib itu ngomong apa? Maafkanlah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan Yesus itu memang datang ke dunia itu bukan untuk membinasakan, bukan untuk mencelakakan orang, bukan. Tetapi untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang berdosa. Agar apa? Agar orang-orang yang berdosa itu bertobat. Itu tujuan Yesus ke dunia, Imrus. Bukan yang mau membuat orang jadi apa, mati semua, bukan. Bukan. Paham Penjelasan lu sadar nggak? Apa yang lu ucapin ini ya, itu semuanya bertolak belakang dengan di Bible. Apa Sadar coba mana Bible yang mana yang bertolak belakang coba? Ya sekarang lu bilang penyelamatan. Iya, tadi kamu bilang bertentangan dengan Bible. Ya, Bible yang mana? dengan Bible. Iya, kita pakai data. Kamu kan mengatakan tadi apa yang saya sampaikan semua itu bertentangan dengan Bible. Bible yang mana yang bertentangan dengan ucapan saya? Coba yang mana? Coba Bapak di mana disuruh menyelamatkan Yesus gimana? Menyelamatkan Yesus apa sih? Menyelamatkan Yesus kamu nggak nyambung kan? Yesus doang di mana? Bukan, tadi kamu ngomong apa yang saya sampaikan itu bertentangan dengan Bible. Ya iyalah. Nah, pertanyaan saya, Bible yang mana? Di ayat mana? Dalilnya di mana? Mana? Bible itu ya tidak pernah bicara. Tuhan. Aduh. Pusing gue Gini jadi. loh. Kamu paham gak sih? Kamu menyampaikan, Joanle, apa yang kamu sampaikan itu bertentangan dengan Bible. Iya. Kan begitu? Bertentangan dengan Bible. Nah,
Bible yang mana? Bible yang lu Ayat pegang. apa? Ayat berapa? Pasal apa? Ayat berapa? Kan nggak usah kepala. Di Injil mana yang bertentangan? Coba kamu buktikan dulu loh. Yang lu bilang sendiri tadi tuh, Yesus mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Baru lu bilang itu keselamatan, apa jalan keselamatan dari Bapa. Lah ini kan dia bertiga. Dia kan Bapa, Putra, Roh Kudus. Kok nggak sinergi gitu loh? Ya sinergi gimana sih? Lah, sekarang Roh Kudus pada saat itu ada di mana? Kenapa Yesusnya berdoa? Roh Kudus, kamu makanya saya tanya, Roh Kudus itu kamu ngerti nggak sih? Coba Roh Kudus apa ya coba apa? Roh Kudus itu roh Allah, roh yang berasal dari Allah, makanya kudus, suci. Roh, Yesus itu adalah firman. Sebelum eksistensinya ke dunia, Yesus adalah sang firman. Ya Nah, udah, ketiganya kalau itu adalah satu, gitu kalau loh. begitu kenapa dipisah? Kalau itu sama Siapa yang Bapa. bisa, astaga? Di mana dalilnya dipisah? Coba kamu Nah, tuh, sekarang kamu tuh namanya, sekarang gini lah. setiap omongan kamu itu harus ada datanya loh. Jangan Ya asal sekarang ngomong. gimana? Dipisahnya di mana? Gini. Roh Allah ada, namanya Roh Allah ada. Ada namanya Roh Kudus. Betul nggak? Kudus itu artinya apa sih kudus itu? Ya udah sekarang gua tanya. Enggak, ada kudus Roh itu Allah. artinya apa kudus itu? Ya udah kudus artinya suci. Gua nanya sama lu. Makanya Sebentar. yang dikatakan kudus Tuh, karena kan dia lu berasal langsung dari ngomong. Allah, gitu loh. Sebentar. Segala Kalau sesuatu lu- yang datang dari Allah, yang berasal dari Ah. Allah pasti kudus, suci. Ya udah itu Makanya adalah- rohnya pun adalah roh Ya Allah, roh udah suci. sebentar. Itu kalau begitu, gua mau tahu, gua datang dari mana sekarang ini? Ya kamu datang dari bapak ibumu lah. Hah? Bapak ibu Kamu gua datang dari mana? bapak ibumu. Bapak ibu gua datang dari mana? Dari nenek kakeknya. Nenek kakek gua datang dari mana? Dari buyut-uyutnya. Ah, uyut gua datang dari mana? Dari uyut ke generasi lagi pokoknya terus sampai ke uyut-uyutnya lagi. Gimana sih kamu? Mbak uyut itu semua dari mana datangnya? Dari Adam, dari Adam. Hah? Dari Adam dong. Nah, Adam dari mana? Adam diciptakan oleh Allah. Pertama Ya kali udah. manusia itu diciptakan ya Adam. Oke, Bunda Maria siapa yang ciptakan? Bunda Maria nggak diciptakan. Gimana sih kamu? Ah. Aduh. Ini coba ijazah lu SD, SMP, SMA sini gua robek-robek sini. Sini gua robek-robek ijazah lu, malu-maluin gua. Bagaimana ceritanya? memangnya. Bunda Maria nggak diciptakan? Loh. Bunda Maria itu dilahirkan dong. Hah? Gimana sih kamu? Lah, sama sama gua Ngaco. semuanya juga dilahirkan. Ya dilahirkan itu diciptakan. Memang Adam dilahirkan. Lah Bego kalau kamu. Adam kan itu dilahirkan nggak? pusatnya. Ya Adam sekarang gua dilahirkan nanya, nggak? gua Adam dan Hawa semua. dilahirkan nggak? Lah diciptakan Jawab. semua. Adam dan Hawa dilahirkan nggak? Ya, Adam dan Hawa sekarang dilahirkan apa, nggak? Be? Adam dan Hawa dilahirkan Sekarang gini nggak? loh. Astaga, nggak mau Nggak jawab. ya. dilahirkan, siapa Adam yang dan mau Hawa dilahirkan nggak? Siapa yang mau melahirkan Adam? Iya makanya kamu ngomong Maria itu diciptakan. Ya nggak diciptakan dong, dilahirkan dong. Namanya diciptakan Ngaco kamu itu. kuasa Allah melalui Setelah Sebentar. Adam dan Hawa itu diciptakan, nah barulah ada yang namanya proses kelahiran. Jadi penciptaan itu cuma sekali. Manusia itu diciptakan yang cuma proses sekali. kelahiran itu, Adam proses aja kelahiran gitu. itu. Gini loh. Ngaco kamu. Sebentar dengerin dulu. Ketika proses kelahiran itu, kalau nggak Allah bantu menciptakan, bisa nggak? Hah? Tiba-tiba lahir, kalau nggak ada ciptaan Allah nggak ciptakan. Hah? Makanya disebut Allah itu maha pencipta. Ya, dia yang menciptakan. Ya, apa kalau dibilang dia tuh kreator itu loh. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan siapa? Maksudnya Adam. Baik Adam, ketika Adam diciptakan sama Allah kan. Lalu ada turunannya. Nah, ketika turunannya ini Bapak berada di dalam rahim itu. Ya, itu rahim itu kalau nggak Allah ciptakan janin itu untuk berkembang, emang bisa? Itu sudah masuk dalam proses biologi, Imru. Pak, kalau lu Gimana sih pakai kamu adu bicara Tuhan? biologis, kalau lu bicara biologis Penciptaan itu cuma sekali aja dalam sejarah peradaban manusia itu. Iya, sekali tapi Gimana sih? Ketika setelahnya itu, ya, Sekali, ketika tapi Adam dan melekat. Hawa itu melakukan hubungan suami istri, disitulah yang namanya proses secara biologis itu terjadi, kelahiran itu. Iya, Makanya ketika bener. kamu mengatakan Maria itu diciptakan, ya kamu Dia dongo. diciptakan. Adam Gimana sih kamu? sumbernya. Adam sumbernya diciptakan. Tapi melekat diciptakannya sampai kiamat itu begitu terus. Prosesnya begitu. Diciptakan itu artinya apa? Definisi diciptakan itu apa? Diciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu kuasa Allah. Nah, Itu.
manusia sebelum Maria itu ada, manusia itu sudah ada belum? Manusia itu. Sudah ada. Nah iya. Terus kenapa kamu sekarang gua tanya, tahu arti menciptakan nggak itu? Yang tidak ada menjadi ada. Sekarang ada pertanyaannya, bener, manusia itu makanya sebelum Bunda Maria itu ada, manusia sudah ada belum? Kamu jawab sudah ada. Makanya gue tanya sama lu. Gimana sih kamu? Pencipta, ada nggak manusia ini selain dari Allah? Ada nggak? Ada nggak asalnya gitu loh, dari selain dari Allah, ada nggak? Ini kenapa di mute? Kenapa di? Enggak, gue mute. Ngapain gue mute lu? Jangan di mute. Nanti dia ini minta ganti rugi dia kalau di mute, ya kena penalti. Siapa yang mute? Udah. Tenang. Dia jangan alasan ada yang mute. Lu kalau udah dari tadi kita aman-aman emang di mute kok. Oh, itu mungkin. Iya, makanya saya bilang, kamu tuh kalau punya teman-teman itu yang bodoh-bodoh itu jangan kau naikkan, apalagi kau jadi moderator. Bukan lu nya. Teman terbaik apa orang dongo-dongo semua teman-temanmu. Hebat, alhamdulillah. Persis kayak Imbrus lah. Udah begini. Tadi gua kan lupa lagi ya. Oh ini apa semalam gua baru ingat tadi gua mau apa ya. Gue semalam masuk room Superboy. Gue ketawa. Iya, kamu diludahin kan? Ditiup kamu kan? Siapa yang berani ditiup kamu kan? Coba, lu buka rekamannya. Ada berani ngeludahin gue situ. Kamu ditiup. Kamu ditiup. Gua di situ. Ditiup nggak kamu ditiup nggak? Kalau ditiup beda sama kalau gua nggak. Bukan. Itu mengapa? Harusnya kamu nanya kenapa ditiup, coba. Kenapa ditiup? Kenapa ditiup? Ya bang, urusan gua. Karena kamu nggak berkualitas, makanya kamu ditiup. Ya kan, gini, kok bisa gua nggak berkualitas? Inilah lu. Karena kamu nggak berkualitas, makanya kamu ditiup, kamu masih Superboy. Astagfirullahaladzim. Aduh, Superboy. Saya dengar kok, saya nonton itu, kamu ditiup. Iya, makanya lu dengar dilempar, baik-baik ya. kamu kan dibuang kan. Sekarang begini loh, lu tuh bener-bener sama Kristen itu melampaui yang tertulis ya. Dia tuh selalu yang tertulis maksudnya? Iya. Baik, kita sebentar sebelum ke Superboy gua melampaui yang tertulis begini. Lu dengar baik-baik ya. Pasang kuping lu, kalau perlu kuping cadangan juga lu pakai. Iya. Orang Kristen, saudara Kristen ini melampaui yang tertulis. Kenapa? Ketika maksudnya gimana sih melampaui yang tertulis itu? Melampaui yang tertulis. Jangan kan Superboy gua aja kagak ngerti, makanya lu ditiup. Makanya lu kalau ngomong lu diam coba bahasa yang dimengerti gitu loh. Makanya lu diam. Ya. Kalau ada tertulis kan dikerjakan kan? Betul nggak? Kalau ada yang tertulis dikerjakan. Undang-undang dasar 45 itu tertulis kan? Dikerjakan. Yeah. Nah, lu di Bible lu nggak ada kalimat sembahlah Yesus. Hah? Betul kan? Sembahlah Yesus. Nggak ada tulisannya kan? Sembah itu apa? Menyembah itu apa? Astagfirullahaladzim. Lu lama-lama sama Pak Pipo. Kamu harus paham dulu. Lebih parah. Menyembah itu apa? Aduh. Menyembah itu bagian apa gitu? Menyembah itu misalkan apakah dengan cara tangan kita digerak-gerakin, kepala kita ke kiri ke kanan, seperti apa menyembah itu? Kamu harus paham dulu. Enggak, langsung aja. Bapak berdoa meminta kepada Yesus. Iya, orang Kristen memang meminta kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus kan ngomong begini, jika kamu berdoa, ya berdoalah dalam apa? Dalam namaku. Nama Bapak di mana? Iya, ketika kamu berdoa berdoa dalam nama Yesus, gitu loh. Aduh, kenapa sih lu kayaknya jangan malu-malu lah. Kok malu-malu? Bukan begini, yang sering selalu lu ucapin aja doa Bapa kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu, tuh. Dikuduskanlah, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami makanan hari ini yang secukupnya. Lu denger baik-baik. Kan begitu doanya. Lu denger baik-baik. Itu doa Bapa kami itu, ya. Yesus nggak pernah tahu apa ya. Kalau besok kelak ketika doa Bapa kami itu adalah doa. Saya kasih kamu tahu, saya tahu kamu ya. Ya udah, doa Bapa kami itu ketika gini. Ya, enggak, kamu biar tahu konteksnya bagaimana, Imbrus. Gua enggak. Jadi murid-murid itu bertanya, nanti kita bedah. Ya guru, ajarilah kami cara berdoa. Bu, kok cara berdoa? Orang itu diucapin terus kok dia Coba baca dalilnya, coba baca. Buka. Makanya kamu tuh. Gua cuma mau sesuai akal logis aja. Gini loh, doa Bapa kami di surga. Ya kan, kuduskanlah namamu. Di situ Yesus tahu nggak? Kalau esok kelak dia akan duduk di samping kanan Bapa. Tahu nggak Yesus? Kamu ngerti nggak di samping kanan itu apa?
Duduk di sebelah kanan Allah itu kekuasaan? apa? Apa kekuasaan? Bukan di samping Kemuliaan. kanan, di sebelah kanan Bapa, Di sebelah di kanan, sebelah kanan Allah. ada yang juga ditulis tempat lain sebelah kiri. Ya Gak kan? ada sebelah kiri, kau ngaco-ngaco aja. Oh, Kau. ada berdiri. Di mana dalilnya Cari, coba? Kamu cari tuh aja lah. kamu tuh Lu kalau cari diminta aja dalil lah. kamu nggak bisa nunjukin soalnya. Bukan nggak bisa nunjukin. Cuma modal kalau gua, gini modal loh. ludah doang, males. Bukan, kalau gua bohong, kalau gua nggak ada data gua, ya itu sampai 2 tahun 3 tahun, Oten tuh masih inget loh. Ingat gimana? Ingat apa? Gua ngelakukan kesalahan. Ya ada Oten-Oten itu yang ngejar ketemu gua, dia tanya itu melulu, nggak sampai lupa, nggak bakal lupa dia itu. Nanya Pertanyaan apa? itu, nggak usah lah, lu tahu ntar lu malah ngikut ke situ lagi, ya kan malah ngejebak gua. Seneng banget kalau lu tahu pertanyaan itu. Janganlah. Makanya kalau kepleset di sini, apa yang kita omongin, lu ngomong nih. Ya walaupun nggak pakai data, tapi yang nggak tunjukin data, tapi semua ucapan lu itu sumbernya dari mana? Dari bacaan lu kan? Betul nggak? Dari data yang lu baca kan? Iya, makanya ketika kamu menyampaikan sesuatu itu, dalilnya kamu bacain, kamu sebutin. Coba jujur Injil lu. apa, misalkan Gua tanya, Yohanes ayat jujur. berapa gitu, jadi enak. Oke, jujur ya. Lu tahu nggak kalau ada dikatakan Yesus berdiri sebelah kiri Bapak? Ada nggak? Belum pernah saya tahu itu, Oh, belum makanya di pernah, dalilnya oke. di mana? Coba Oke, kasih kalau tahu. belum pernah, baiklah. Kalau belum pernah nggak usah berarti lah ya. Ya Biar kan nanti nggak kalau- ada, bukan nggak usah, kok ngaco-ngaco aja. Bukan, gue berkatakan nggak usah, apa nggak mendingan nggak usah, biar lu nggak malu gitu loh. Kenapa harus malu? Lah, Kenapa ya harus iyalah malu? karena lu kan yang imam masa lu nggak tahu. Lah, Biasa emang juga nggak pasti. ada kok. Saya belum tahu itu, belum pernah. Saya baca Alkitab kok. Gua, Tapi saya belum makanya pernah gua baca di- itu. Kalau makanya gua kalau di- di sebelah gini kanan Allah, di sebelah kanan Bapa Ya. memang ada. ada yang sebelah kiri. Makanya Baru kamu ada tuh, 12 makanya kamu ada tuh 12 jangan tua-tua. makanya kamu tuh jangan suka berbohong. Ngapain gue berbohong? Lah kamu Nggak memang ada dibolehin untungnya. bohong kok. Kamu Ya, dibolehin kalau bohong kok. ada untungnya aja gue nggak kerjain kalau berbohong. Kamu itu. boleh Apalagi berbohong nggak ada dalam 3 untungnya. perkara kan? Enggak, saya tanya Nah, kamu ini boleh lagi. nggak berbohong dalam 3 perkara? Boleh nggak? Astagfirullah, gue ini di sinilah ya kelemah. Bukan. Enggak saya tanya. Gua seneng. Enggak saya tanya. Kamu boleh nggak berbohong dalam 3 perkara? Boleh nggak? Justru begini ya, lu diem Enggak, ya. kamu jawab dulu. Ini mau gue jawab. Iya, jawab. Gua seneng Boleh nggak kalau kamu lu boleh gua nggak kamu seneng berbohong dalam 3 perkara? pertanyaan-pertanyaan Boleh nggak? seperti itu. Hah? Boleh nggak kamu berbohong dalam 3 perkara? Boleh nggak? Nah, begini baik. Ini sebenarnya itu harus lu berterima kasih. Kenapa? Walaupun Allah Nabi Muhammad bilang nggak boleh kan lu berbohong, tapi lu pasti akan berbohong di 3 hari, di 3 waktu keadaan itu, lu pasti akan berbohong. Hah? Hah? Kamu tuh ditanya boleh nggak kamu berbohong dalam 3 perkara? Kamu Walaupun mesti Nabi, ini yang gua kasih tahu ya. boleh nggak? Enggak, dengerin nih. Lu diam ya, gua tolong diam. Walaupun Nabi Muhammad nggak mengatakan lu boleh berbohong di 3 waktu keadaan itu, lu pasti akan berbohong di tempat itu. 3 keadaan Pertanyaan itu. saya, bolehkah kamu berbohong dalam 3 perkara? Boleh atau enggak? Itu aja jawabannya. Emang harus berbohong ketika dalam keadaan seperti itu. Gue mau tanya sama lu. Gue mau tanya, ya. Enggak lu denger nih, jangan ini. Gue senang ini. Ketika dikatakan orang nggak usah bermain bola aja ya. Orang bermain bola itu pakai taktik kan, betul nggak? Hah? Orang ngegocek tipuan. Ini kita berbicara Itu bohong tentang nggak? ajaran. Makanya orang berperang kan itu dalam keadaan apa? Kalau lu lagi perang apa? Coba ya, di mana mendamaikan saudara lu. Yesus pernah Hah? ngajarin berbohong? Coba di ayatnya di mana Yesus mengajarkan boleh berbohong, di mana ayatnya? Lah, Yesus itu bohongin muridnya waktu di pohon ara. Waktu di pohon ara itu ya lagi jalan nih Yesus sama murid-muridnya. Muridnya kelaparan ya kan. Wah, Yesus dengan bangganya, dengan gayanya Yesus jalan ya kan, tenang aja murid-muridku ya kan. Di depan ada pohon ara, namanya murid ya kan. Ada Yesus ya jalan lah. Di mana Udah Yesus lapar. ngomong kalian boleh berbohong dalam 3 perkara? Di mana? Walaupun ya gua bilang sama lu, walaupun Nabi Muhammad nggak mengatakan boleh berbohong, lu pasti akan berbohong dalam keadaan 3 waktu keadaan tersebut pasti. Kamu tuh gak nyambung. Gak nyambung. Bukan nggak nyambung, elunya sudah menolak duluan. Makanya kamu tuh ditiup sama Superboy karena begini, kamu tuh nggak nyambung. Nah, oke baik. Saya tuh masih menghargai kamu loh. Lu bagaimana bisa menghakimi gue, memponis gue? Gue Ya, tuh nggak ada. Bagaimana kamu nggak Sebentar. ditiup di roomnya Superboy? Astagfirullah. Orang kamu kayak begini gitu loh. Diskusi aja belum mulai. Untung ini room kamu gitu loh. Diskusi Kalau aja gua belum kalau mulai. saya yang jadi hostnya juga Lu pasti kamu paham saya nggak? tiup kamu.
Lu paham nggak? Gue di room Superboy diskusi aja belum mulai. Tahu nggak lo? Hah? Belum mulai gimana? Orang kamu nyerocos doang nggak pakai data kok. Kok pakai data orang gue belum mulai, belum ngapa-ngapain, baru perkenalan. Bang, apa gue bilang? Superboy, gue panggilnya Bang Super apa Bang Boy? Aduh, lu nggak nonton. Kalau ada yang berani ngeludahin gue di situ, gue ludahin balik semuanya roomnya. Bilang itu iya, kamu kan ditiup kan kamu kan. Apa ditiup? Gue nggak denger ditiup. Disuruh turun, kenapa? Gue kalau nggak bohong, laptop iya, ketika kamu turun itu, dia tuh sambil niup gitu. Gitu. Aduh, goblok. Itu kan sama aja kayak muntah kan? Astagfirullah. Itu secara sarkas. Secara sarkas kamu tuh diludahin. Aduh, mana ada yang berani ngeludahin gua. Apalagi cuma Superboy. Makanya saya bilang, ketika kamu tuh bernarasi, kamu gunakan dulu narasimu tuh ada perkuatnya data. Bagaimana mau narasi, orang belum dimulai debatnya, diskusinya. Paham gak sih? Ya udah, sekarang kembali ke yang tadi, berbohong tadi. Kamu diperbolehkan nggak berbohong dalam 3 perkara? Boleh baik. Gak? Ya begini loh, kenapa diperbolehkan berbohong dalam 3 waktu keadaan itu? Kenapa? Nggak paham saya. Dengan ajaran kalau saya nggak paham, diam. Jangan lu membantah dulu. Nanti kalau gue udah selesai. Iya, makanya jawab. Itu bukan ajaran saya nggak tahu. Bener, makanya inilah indahnya ajaran Islam. Di atasnya ajaran kasih. Begini loh. Orang ketika lu sama istri lu, ya. Pernah nggak lu selama sama pacar, nggak usah istri, sama pacar lu ya, lu selalu jujur ya kan? Dia pakai bedaknya mencong-mencong, alisnya naik ke atas sebelah. Lu mau bilang, wih, ya kan alis lu nggak rata tuh ya kan? Lu mau bilang begitu? Iya, gua akan bilang jujur, iya jujur. Oh, lu jujur ya, baik. Gak apa adanya. Baik, Bismillah. Semoga ya, itu gue ulang sekali lagi nih. Kenapa sih orang boleh dijawab jujur kok? Kamu malah nggak terima. Biar nanti lu kena batunya. Ya kan, karena ucapan lu akan menjadi. Lah kan kamu nanya, saya jawab jujur, kamu nggak terima. Jadi saya tuh jawabannya harus bohong gitu. Ya udah, gue senang kalau jawaban lu jujur. Ya udah. Ya udah, oke. Berarti jawaban saya itu saya akan ngomong apa adanya. Bahwa kamu terlalu menor gitu loh. Oh iya. Dandanan kamu tuh coba dikurangi. Jadi walaupun kita berkata jujur, tetapi tidak menyakiti gitu loh. Iya. Berkata jujur, berkata apa adanya itu, tapi tidak dengan cara membentak, dengan cara, tapi memberitahu secara baik gitu loh. Ya, itu artinya jujur yang baik itu. Ya Allah, ya Rob. Ya Allah, ya Rob ya. Yang kamu kan memaksakan saya harus berbohong, ya saya nggak mau lah. Gua nggak memaksakan. Gua nggak memaksakan lu. Itu kan ajaranmu, bukan ajaran gua. Bekat, tapi kan lu kan gua nanya sama lu. Ini kita pisahkan ajaran. Ajarannya kita bicara ajaran. Kita bicara ajaran. Sama lu. Nih gini. Ya, ini kan lu kan masukkan ke ajaran, lu benturin ke ajaran dengan kehidupan sehari-hari gini kan. Walaupun nggak ada ajaran ini. Nah, implementasi dari ajaran Tuhan itu ya ke kehidupan sehari-hari. Gimana sih kamu? Makanya lu dengerin nih ya. Gini. Tuhan Yesus ngajarin apa tentang berbohong? Apa? Tuhan Yesus katakan begini, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari si Imrus, dari setan. Jadi ketika Imrus berbicara dusta, ketika Imrus berbicara bohong, itu berasal dari setan, dari iblis. Gitu. Begitu. Iya. Begitu. Oke, baik. Iya. Bener, dengar. Lu udah gua kasih kesempatan untuk bicara ya. Oke. Dengerin baik-baik. Jadi nanti kalau lu misalnya ya dengan istri lu ya di dalam kamar nih ya kan. Sebentar, gua mau memberikan bayangan dulu biar lengkap kejadiannya. Analogi lah. Enggak. Gua mau nanti ini terjadi kalau dengan kehidupan lu, kalau lu bohong. Iya, ilustrasi lah ya. Jangan bilang ilustrasi, gak usah takut lu nya. Iya. Tenang aja. Nggak usah takut, tenang aja. Ya. Iya, silakan. Atau beginilah. Kalau nanti ke istri takutnya bener kejadian, lu nanti nggak malah apa-apa. Coba gimana? Gini. Kalau ada misalnya nih ya kan, Jo Andre ya sama Pak Bom, ini adik kakak lagi bermusuhan, ya kan? Lu kalau gua sebagai teman lu nih, pada lu adik kakak nih, gua nih sebagai teman lu, apakah gua senang ngeliat lu bermusuhan atau gua senang ngeliat lu damai? Itu dulu pertanyaannya.
Hah? Ya nggak tahu lah, saya bisa jawab. Orang saya nggak pernah Oh, mengalami. nggak tahu. Loh, Aduh, gue nggak inilah pernah dia. mengalami itu. Iya, inilah dia. Tadi lu bilang pakai analogi. Ya, tapi hal yang semudah itu aja lu nggak mau jawab. Ya, hidup itu pasti pengen damai. Semua manusia di pasti. dunia itu tentu ingin Pasti. damai. Oke, terus? Terus ya kan lu pasti pengen damai kan. Nah, gua ini ya kan namanya gua yang berbudi pekerti luhur, ya kan dengan mengikuti ajaran baginda Rasulullah, ya. Gua kan mau ngelihat lu damai, bersatu lagi, rukun lagi ya kan. Gimana cara gua? Gua harus menggunakan segala macam cara gua harus gunakan. Dengan apa? Gua mengatakan, "Wih, si Joan Andre semalam ya, itu bagi-bagi duit di depan gua. Wih, itu royal sekali." Ya kan? Kan Pak Bom Bom kedenger tuh, gua depan Pak Bom Bom tuh. Ya kan gue bilang begitu. Nah, kata Pak Bom Bom gimana? Yang bener, Bu. Iya. Nah, nanti begitu itu ya kan. Gua di depan lu lagi udah Pak Bom Bom royal banget. Ya kan bagi-bagi paus. Wih. Nah, lu di dalam dua pikiran lu Jo Andre dan Pak Bom Bom. Itu udah. Wih, ternyata Pak Bom Bom itu baik ya. Nah, di pikiran Pak Bom Bom, di pikiran Jo Andre, ih, Pak Bom Bom baik. Itu udah ada pikiran tuh. Nah, kalau udah tercipta pikiran seperti itu, ya kan, nanti tinggal gue pertemukan. Sebenarnya itu Jo Andre sama Pak Bom Bom nih, ini gue cerita Pak Bom. Dia nggak pernah marah sebenarnya Pak Bom Bom. Jo Andre tuh baik orangnya. Selalu nanyain Pak Bom Bom dulu. Itu agar apa? Agar tercipta kedekatan dulu. Gue bangun rasa di situ. Ya. Oke, udah. Gue akui Udah, saya tangkap. Oke. Pertanyaan bagus, saya, pintar. di situ saya beneran ngasih duit nggak di situ? Hah? Di situ saya ngasih duit beneran nggak? Enggak, emang gue bohong di situ. Oke. Ketika kamu menarasikan bahwa kebohongan itu menjadi kedamaian, ya, apakah kebohongan itu, apakah untuk menciptakan segala sesuatu yang indah dan baik itu harus didasari dengan kebohongan? Begini, oke, cakep ini. Gue tanya, kebohongan yang gue lakukan, mulut gue lakukan ini, apakah ada yang dirugikan? Dirugikan dong. Siapa yang dirugikan coba? Lo kedua belah pihak dong, gimana sih kamu? Mana? Hah? Kamu membohongi, kamu membohongi si Jo Andre. Justru gue pengen ngedamai. Kamu membohongi Pak Bom Bom. Jadi yang sudah kamu bohongi 2 orang. Emang Pak Bom Bom tahu? Ketika kamu bertanya, loh, suatu saat kan nanti akan tahu yang namanya sebuah kebohongan ya, kalau itu. Suatu saat nanti tahu. Kebohongan itu, ya kan? Namanya kebohongan itu. Suatu saat pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Oh, bicara suatu saat. Oh begitu. Nah ketika suatu saat kamu kan nanya ada yang dirugikan nggak? Gini dengar. Enggak. Kamu bertanya ada yang dirugikan nggak? Yang dirugikan itu 2 orang. Hah? Jo Andre kamu rugikan, Pak Bom Bom kamu rugikan. Apa yang dirugikan? Kamu sudah bohong kepada 2 orang ini. Baik, gue ikutin sama lu. Bagaimana kamu mengatakan dengan kebohongan itu, atas dasar kebohongan itu kamu ingin membuat sebuah kedamaian? Baik, ini kamu logika. Ya. Ini kamu kalau bahasa kerennya itu ya, kamu tuh logical palsy gitu. Gua paham. Ya? Baik, logika sesat gitu loh. Logikamu itu cara berpikirmu itu benar-benar sesat sekali gitu loh, palsy sekali gitu. Kok lu panik ya Allah ya lu. Kacau. Sekarang lu katakan itu kerugian. Ya. Ini catat nih. Nah, ketika lu berdamai dengan Pak Bom Bom, Jo Andre berdamai, itu membawa keuntungan yang lebih nggak? Bagi keluarga lu, ya kan? Bagi keluarga Pak Bom Bom. Ternyata Pak Bom Bom ini seorang pengusaha, lu juga pengusaha. Ya kan? Jadi apa namanya? Join, barter lagi lu. Jadi kerjasama. Keluarga lu orang bermandang semua. Aduh kalau lu bicara kerugian dengan bersatunya 2 orang yang sedang bermusuhan, itu jauh lebih banyak keuntungannya. Apalagi kalau lu bawa dalil agama, yang bawa dalil dunia aja lu nggak akan sanggup. Ya, malu lu kalau nanya, aduh kok karena inilah, karena lu kamu yang tahu nggak impact dari sebuah kebohongan, kamu tahu nggak? Gua tahu kebohongan apa impact dampak dari dampak dari kebohongan itu apa dampak kebohongan? Apa dampaknya yang tadi gua bohongin? Ya kamu tahu nggak apa dampak dari kebohongan? Kerugiannya apa? Kamu tahu nggak dampak dari kebohongan apa? Apa kebohongannya, dampaknya apa? Dampaknya itu kehancuran. Hah? Kehancuran. Oh. Kamu tahu nggak? Kalau dalam bahasa modern sekarang itu artinya itu hoax. Kamu tahu nggak ketika Amerika itu diam dulu. Ketika Amerika itu memberitakan bahwa Irak itu memiliki senjata pengusah massal,
Tetapi ternyata tidak terbukti. Itu hanya sebuah hoax. Apa dampak yang terjadi? Sebuah kehancuran. Irak luluh lantah. Dari apa? Dari kebohongan itu, dari hoax itu. Lalu kamu ngomong, oh dengan kebohongan itu pondasinya memberikan kedamaian. Makanya sebenarnya kamu tuh astaga Imbrus, kamu tuh bodoh banget sih Tuhan. Kamu tuh bodoh banget sih. Makanya kamu tuh diludahin sama Superboy. Bagaimana kamu tidak diludahin, bagaimana kamu tidak ditipu sama Superboy? Cara berpikirmu tuh benar-benar logika berpikirmu, aduh parah banget, sumpah parah. Hancur. Saya kasihan sama kamu. Ya cuma Astaga lu doang yang bilang begini. Cuma lu doang. Ya. Yang ijazah lu SD, SMP, SMA gua robek sama gua kalau jawaban lu begini. Astaga ya Tuhan. kalau ada guru lu, Saya nih kira guru kamu lu tuh- kalau ngedenger jawaban dengerin ya. Saya kira kamu tuh sama si Kucang tuh saya kira dari kamu tuh tadi lu levelnya ngomong sedikit kamu di atas loh. Tapi kamu sama aja. Parah Apanya? banget logika berpikirmu tuh benar-benar berantakan, Apanya hancur parah? banget logikamu itu. Gua paham itu. Iya. Gua Bagaimana kasih kamu seneng lu, gua kasih mengatakan seneng. dengan kebohongan itu bisa membangun sebuah pondasi kedamaian? Bagaimana? Sementara Sekarang ketika gua saya tanya, tanya, yang- apa impact dari kebohongan, kamu nggak tahu. Impact dari kebohongan Kok itu gua ya nggak kehancuran. tahu? Orang gua yang berbohong di sini, gua nanya sama lu. Waktu Makanya gua kebohongan berbohong, itu siapa kalau yang dalam merugikan? bahasa modern sekarang itu hoax namanya. Nggak usah lu bawa ke bahasa. Saya kasih Sekarang kamu kita contoh. fokusnya ini. Saya kasih kamu contoh Ya, kayak di contoh yang Irak gua itu. contoh. Ketika negara Amerika Kenapa lu itu bawa ke Irak? memberitakan hoax. Loh, Hah? itu contoh Kenapa? real. Ketika Kalau lu mau Amerika bawa ke itu Irak, lu mau bawa- memberitakan mau bahwa lu bawa gua Irak bahas ke itu Irak? memiliki senjata Lu mau? pemusnah massal ya, dan ternyata tahu itu adalah nggak? sebuah kebohongan, sebuah hoax. Apa yang terjadi? Irak menjadi Hah? luluh lantah, hancur. Makanya saya katakan Lu mau apa bawa dampak itu? dari kebohongan? Hubungannya Kehancuran. apa? Lalu kamu Hubungannya bilang apa? bahwa kebohongan itu bisa Lu tahu membawakan nggak di situ ada? Lalu kamu mengatakan Aduh, lu tahu kebohongan nggak sih? itu bisa membawakan kedamaian. Kamu tuh gila, Imbrus, gila kamu tuh. Stres kamu. Lu tahu nggak? Bukan. Lu tahu nggak kalau udah negara yang terlibat ada namanya agen mata-mata ganda. Lu tahu nggak? Jangan bicara mata kebohongan. Ini Lu kita nggak tahu. ini kita bicara tentang kebohongan. Makanya kalau kebohongan, kamu tadi kalau menganalogikan kebohongan, saya dengan Pak Bombom lu itu dengar, saling dengar. memberitakan Kalau sebuah kebohongan, kebohongan lu bawa yang satu lu bohong, bawa ke yang satu ranah kamu bohongi, internasional. yang satu kamu bohongi. Lalu kamu mengatakan dengan kebohongan itu bisa membangun sebuah pondasi kedamaian. Nah sekarang Itu ini, logika yang gua berpikirmu, ambil kan? Contoh, yang gua Astaga. Lalu Ih, saya kenapa ya? mengcounter Kenapa nih. pantes aja? Saya mengcounter Pantes lu cara diusir sama berpikirmu Yesus. itu. Pantes Saya gua baru mengcounter sadar. analogimu Gua yang sesat bertanya-tanya itu. kenapa ya? Saya memberikan Kristen. saya nggak memberikan analogi. Saya memberikan sebuah contoh yang nyata, yang real. Ketika Apanya Amerika itu real? memberitakan Apanya real? sebuah berita bahwa Hah? Lu tahu nggak sumber dana Irak itu dari mana? Hah? lah memang Irak itu ketika diinvasi oleh Amerika itu memang itu bukan berita real. Kenapa? Ada yang namanya boneka di situ. Astaga Ada yang bayangan. Lu gak usah ngomong ke situ. Yang kita bicarain sekarang lu sama Pak Bombom. Gua lagi ngambil Ya iya, penggambaran analogimu seperti itu Lu bawa mengatakan yang luas ketika kamu berbohong kepada Andre, Hah? itu menurutmu benar. Dan Hah? ketika kamu berbohong kepada Pak Bombom, menurutmu itu benar. Wah, Atas dasar pondasi kebohongan itu, kamu mengatakan itu bisa membangun kedamaian, kan begitu? ya damai kan, lu damai kan? Nggak ada Masa kedamaian. Hah? Makanya saya mengcounter analogimu itu, Imrus. Coba lu counter gimana, cara mengcounternya gimana coba? Mengcounternya itu dengan fakta. Contohnya Fakta apa ya? ketika Apa faktanya? Amerika memberitakan Lu kebohongan bawa ke Amerika. bahwa Lu astaga ada di diam dulu Indonesia, lah, kenapa aduh ke Tuhan. Amerika? Itu fakta yang real, Imrus. Bukan Coba sebuah fakta yang analogi, real, baik. Fakta tetapi yang itu real sebuah apa di fakta yang Amerika? nyata gitu loh. Apa fakta yang real, apa yang di Amerika apa? Ketika Amerika memberitakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, tetapi ketika invasi itu dilakukan, sampai saat ini Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal. Dan apa artinya? sekarang- Artinya nah, kebohongan iya, itu, denger ya. artinya kebohongan Baik, itu dibuat, dengar. disebarkan, dibangunlah Ah, kebohongan itu di sini. agar Oke, dunia oke, itu oke, cukup percaya. Nah, apa dampak dari kebohongan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dampaknya adalah destroy, kehancuran. Waduh. Makanya Irak Baik, menjadi sebentar, negara yang sebentar. begitu kacau balau, hancur. Baik Ya, hancur secara dengar, pemerintahan, baik. hancur Dengar. secara Kok lu teritorial. ngomong melulu kayak orang ketakutan Lah kamu ya? tuh, habis ilmumu tuh nggak Bukan, ada, Imrus. gini. Pengetahuanmu tuh begini, sangat dengar. sempit. Lu dengar, gua nggak pernah mute lu dengar, tenang. Gua bicara lu sama Pak Bombom untuk mendamaikan. Nah sekarang ya siapa yang mendamaikan Amerika sama itu apa? Irak, siapa yang mendamaikan? Nggak ada yang mendamaikan. Nah, kalau Yang nggak ada, mendamaikan berarti itu ya. salah lu pakai
di penggambaran itu salah. Orang gue sekarang sedang berusaha jadi mediator kedamaian antara lu. Ini kan konteksnya Andre, kebohongan. dengan Pak Bom. Hah? Kamu ngerti gak sih kebohongan? Kalau bahasa modern itu Kalau bohong itu apa? kebohongan itu dia Kalau bohong, kenapa? kalau sekarang nih. Kalau di dalam dunia media Oke, itu bohong Amerika itu artinya motifnya apa? apa? Baik, Amerika Bohong itu motifnya apa? hoax enggak bukan? Baik, Hoax enggak bukan? motifnya apa? Motifnya Amerika melakukan hal seperti itu apa motifnya? Apakah dia ingin mendamaikan? Damaikan siapa? Kalau gue jelas di sini, gue ingin mendamaikan Joe Andre dengan Pak Bom Bom. Motif Tidak gua ada itu. yang mengatakan, aduh, kamu gimana sih? Ya Allah, ini nih. Malu Impactnya dia, itu, ini aduh. lagi malu dia nih. Baru sadar. Impactnya itu kehancuran, Imbrus, impact. Apa? Kamu tahu impact itu apa? Kamu tahu nggak impact apa? Aduh, gak usah lu nanya intek. Aduh, kayak orang bodoh jadi. Impact itu dampak dari Apa kebohongan dampaknya? hoax Sekarang itu gua tanya. kehancuran. Aku nggak ngomong Apa yang- kedamaian, yang ngomong kedamaian itu kamu, Imbrus. Gue ini sekarang begini. Aduh, parah banget nih si Imbrus nih, otaknya nih kacau nih. Yang Lu ngomong dengerin, kedamaian lu itu dengerin. siapa? Ih, nggak malu ya. Dari tadi lu ngomong dulu. Tadi kamu mengatakan, Iya udah, makanya kamu lu dengerin membawa bagaimana lu bisa contoh paham. Andre dan Pak Bom Bom. Hah? Kamu membohongi Andre, kamu Iya. membohongi Pak Bom Bom. Nah, Atas dasar kebohongan itu, kamu Hah? mengatakan dampaknya adalah kedamaian, menciptakan Hah? kedamaian. Lalu Iya, saya motif gua memberikan itu. contoh yang real. Ketika Amerika. Amerika menginvasi Irak dengan Hah? dalih dengan kebohongan bahwa Hah? Irak itu memiliki senjata Baik. berusaha massal. oke. Udah lu ngomong Tetapi dulu ya. faktanya Diam. tidak punya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah sebentar. kehancuran. Saya Loh, nggak ada sebentar. ngomong Dia kedamaian. ngomong dulu dari Gimana sih tadi kamu? dia. Astaga, makanya kalau orang ngomong itu didengar dia dulu. yang ngasih penggambaran, dia juga yang ponis, dia juga yang bungkus semuanya. Lah, kok Sebentar. ponis? Memang faktanya Lah, lu ketika katakan invasi tadi. ketika Ya kan, invasi Amerika lu itu, gambarkan ketika seperti itu, ketika kehancuran. Amerika itu menginvasi Irak, memang faktanya bagaimana Irak hancur? Luluh Ya lantak udah. nggak? Hancur Yang gue nggak? sekarang, Lah, dia kamu tadi malah ngomong, kamu malah ngomong saya Gua yang tahu lu udah saya malu ini. saya yang menyimpulkan. Gua Saya nggak tahu, menyimpulkan, gua paham saya bicara banget. fakta. Iya, secara fakta. Gue di sini bicara Gimana sih ini mediator orang? kedamaian. Amerika mendamaikan siapa di situ? Amerika tidak mendamaikan. Aduh, Amerika, Ya, berarti kamu beda. kamu tahu menginvasi Beda. nggak sih? Kamu tahu menginvasi nggak? Apa hubungannya menginvasi? Ini kan yang gue bicara. Aduh, Coba ampun, nggak disamain. nyambung. Aduh, kamu tuh Bukan pantas, samain, kamu tuh samain, pantas gini. diludahin sama Superboy, kamu tuh pantas ditiup. Memang kamu tuh nggak ada ilmu. Kasihan ya. Kasihan. Kamu sama si Orang Kucang dia tuh sama aja ngapa-ngapain di otaknya, Superboy. otaknya setengah kamu Kasihan tuh. lu. Kasihan lu sama lu ya. Bener loh, Kasihan. saya kira otaknya si Kucang sama kamu tuh lebih tinggi kamu dikit, ya sama aja. Ya, Nggak nyambung. walaupun gua di bawah juga nggak jadi masalah. Gua mah kalau kata lu mah, kalau cuma kata manusia, ya apa yang udah gua gapai belum tentu lu gapai. Ya, gua kasih tau lu nih. Udah, aku mau pulang Ya. dulu, aku mau pulang dulu. Udah ya, aku mau pulang dulu. Kok karena lu mau pulang kan? Ya iyalah, udah Lu langsung orang mau waktunya pulang, pulang, kan? aku mau pulang dulu. Nanti kita lanjut Mau pulang lagi ya. kemana? Oke, see you. Mau Ya pulang pulang kemana lah ke lu, rumah, gimana bapak? sih lu? Rumah bapak masih dibuka kok, ke kamar bapak dikunci. Ngapain lu takut? Iya, udah nanti lagi, gua mau pulang dulu ya. Lagi di Nah. mobil ini ya. Ya udah di mobil orang yang bawa mobil juga bukan. Astagfirullah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Aduh. Nggak dari kemarin dia kalau kita mau Bang Joe Andre begitulah. Ya. Baik, terima kasih ya. Semuanya sudah maghrib juga ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukurillah. Ya, pokoknya bersyukur aja dulu lah. Ya, selalu bersyukur. Ya, setelah itu selalu dikatakan ya, dipertanyakan sama saudara kita Kristen. Mereka tahu itu ya, ketika berbohong dalam 3 hal itu, 3 waktu keadaan itu. Seandainya Nabi tidak mengeluarkan maklumat ya, yang Bapak bersabda ya, boleh bohong di 3 hal itu. Manusia jangan percaya kalau manusia jujur di 3 hal itu. Pasti dia ada dustanya di situ. Pasti. Jadi ketika ini sebenarnya untuk menutup pengkultusan manusia. Ya, kenapa? Dari 3 hal itulah ya kita dapat melihat siapa orang itu. Kenapa? Karena yang 3 hal itu hanya orang dekat saja yang tahu. Kalau dia nggak berbohong, dia nanti bisa dikultuskan ini. Itu semua pintu-pintu pengkultusan manusia agar tercipta seperti nanti menjadi Tuhan atau menjadi apapun namanya, udah ketutup.
Ya, dengan berbohong, ya berbohong bukan berbohong ya apa ya, terserah boleh berbohong ya, atau menyampaikan sesuatu ya tanpa didasari niat buruk. Ya, kalau orang berdusta dia punya motif, dia punya nilai kok mencari keuntungan di dalamnya, gitu loh. Nah, ketika dikatakan boleh berbohong, boleh berdusta, kenapa boleh di situ? Pasti kalaupun nggak ada ucapan, nggak ada Nabi mengatakan manusia pasti berdusta di 3 tempat itu. Jadi kalau ada manusia mengatakan saya ini di dunia kayak kata-kata Oten ya bilang ya Yesus itu paling jujur, nggak ada dosanya. Karena apa? Karena dia takut dengan yang 3 ini. Udah ajan, alhamdulillah. Weh, ada ini siapa yang apa nih? Si apa? Nona Cebi, alhamdulillah. Nona Cebi dari Hong Kong, alhamdulillah ya. Karena sudah ajan ya, dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, pokoknya bersyukur aja dulu lah. Ya buat dimanapun, siapapun, kapanpun ya yang mendengar ini, kalau ada salah, ada kurang, mohon maaf ya. Kalau ada salahnya kalau ada lebihnya dibagi-bagi, kalau ada kurangnya disimpan aja dulu. Kalau enak ditelan, kalau nggak enak ditaruh kulkas, insya Allah besok jadi enak ya. Itu aja, nggak usah susah-susah hidup ini ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah ahad. I love you Pul, I love you Banyuwangi.